Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam program Renungan Harian Keluarga. Hari Kamis tanggal 23 November tahun 2023 bersama dengan saya, Pendeta Linda Mende STH. Nah, saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita tentunya kita membutuhkan firman Tuhan sebagai pedoman, pelita, bahkan suluh bagi perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari persiapkan kehidupan kita, persiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan, karena sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan akan firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Tuhan kami, ya Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh bersekutu, bahkan memuliakan nama Tuhan lewat persekutuan yang terbangun di saat ini. Kami percaya Tuhan, perjumpaan persekutuan ini adalah rancangan Tuhan bagi setiap kami. Untuk kami memperlengkapi diri, menguatkan iman kami di dalam Yesus Kristus. Tentunya juga dalam kesempatan ini kami rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan baca, renungkan firman-Mu. Oleh karena itu taruhkan hikmat daripadamu atas kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman ini. Dan kami benar-benar menjadikan firman ini sebagai pelita suluh dan jalan kami, sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus berfirmanlah, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, dalam Amsal pasal yang ke-24, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Sekali lagi mari membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Amsal pasal 24, ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Berkata demikian, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Demikian firman Tuhan. Ada salam kasih bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudaraku, tentu bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh diberi kesempatan untuk menikmati nafas hidup hari baru. Bahkan dalam kesempatan ini mengawali berbagai aktivitas kita datang kepada Tuhan dan belajar lagi tentang firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini akan menjadi pelita bagi kehidupan setiap orang yang mau datang mendengar dan percaya kepadanya. Nah, saudara-saudaraku, tema perenungan kita di saat ini yakni jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bersukacita adalah suasana hati di mana seseorang merasa senang dan bahagia dengan apa yang ia dapatkan, lihat, bahkan yang dialaminya. Suasana hati adalah suatu keadaan yang menunjukkan seseorang merasa senang ketika terpenuhi apa yang diinginkan dan diharapkan. Juga terjadi kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita, sehingga dari hati itu muncul niat baik dan jahat. Niat baik akan mengarahkan kehidupan pada suasana hati sukacita, sementara niat jahat akan membawa pada kehancuran. Nah, saudara-saudaraku, Tuhan Allah menghendaki umatnya untuk menikmati kehidupan dengan sukacita dan terus berupaya menghadirkan suasana yang jujur, tulus, bersahaja dan bersahabat dengan semua orang, siapa saja. Kita diajarkan untuk membangun kehidupan yang penuh kasih. Hidup mengasihi Tuhan Allah dan sesama adalah bentuk kesetiaan dan ketaatan kita menjawab panggilan iman, yakni mengasihi Tuhan Allah dan sesama dengan segenap hati. Itu tergambar dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-4. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, meskipun dalam keadaan kita, kehidupan kita, bahwa kasih itu sulit untuk dilakukan.
tapi mudah untuk diucapkan. Namun lewat bacaan kita di saat ini, bahwa kita diingatkan lagi untuk hidup mengasihi. Tidaklah mudah bagi seseorang untuk mengasihi atau berbuat baik terhadap sesama manusia yang dalam hal ini melakukan hal-hal yang jahat atau pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, apalagi yang kita sebut musuh. Namun saudara-saudaraku, dalam bacaan kita di saat ini, kita sebagai orang percaya, orang yang beriman, kita diingatkan lagi oleh Tuhan bahwa mengasihi dan mendoakan orang-orang yang jahat bagi kita, yang kita anggap musuh, yang menganiaya kita, itulah tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus yang sudah menerima dan menikmati kasih daripada Allah terlebih dahulu. Nah, saudara-saudaraku, hal melakukan kasih pada dasarnya bersumber pada hati yang senantiasa dituntun oleh terang firman Tuhan dan hikmat daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, bacaan kita dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18 memperingatkan kita untuk jangan bersukacita apabila musuh kita jatuh, supaya kita tidak ikut jatuh pada sebuah kesalahan yang sama yang dapat menyebabkan Tuhan Allah murka atas kehidupan kita. Ini firman Tuhan sangat jelas dan tegas memberikan peringatan kepada setiap kita yang mengaku percaya kepada kasih Kristus, di mana kita harus menjaga hati dalam segala kewaspadaan, menjaga hati kita dalam menjalani kehidupan kita, sehingga kita disadarkan atas keterbatasan dan ketidakberdayaan serta keberdosaan kita sebagai manusia. Siapa manusia yang tidak pernah berbuat salah? Siapa manusia yang tidak berbuat dosa? Semua kita manusia, tidak ada yang tidak pernah berbuat salah dan tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Oleh karena itu, Tuhan melalui firman Tuhan di saat ini mengingatkan lagi kepada kita untuk tidak membenci dan memusuhi orang lain. Ada ungkapan yang berkata, tidak ada kawan sejati dan tidak ada lawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Ungkapan ini adalah hikmat dan praktek dunia yang dilakukan oleh orang yang meragukan kebenaran firman. Mengapa demikian? Sebab ungkapan itu berpadanan dengan ungkapan ada uang abang sayang dan tidak ada uang abang melayang. Artinya apa, saudara-saudaraku? Persahabatan hanya atas dasar kepentingan, bukan karena kasih yang tulus, maka semua itu akan sirna. Semua itu akan sia-sia. Yang abadi hanyalah kasih Kristus. Yang abadi hanyalah kasih Allah. Manusia sering mengungkapkan mengasihi, tetapi pada kenyataannya kasih itu bisa luput. Kasih itu bisa selesai ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, di mana apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa dasar kasih Kristus, maka ungkapan-ungkapan kita bahwa kita mengasihi kadang itu bisa luput dan kita mungkin akan jauh daripada itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan di saat ini kita diajak untuk menciptakan suatu kehidupan yang harmonis. Kita menciptakan kehidupan yang tidak ada permusuhan, melainkan mari kita untuk membangun persaudaraan dan persahabatan atas dasar kasih Yesus Kristus yang tulus dan mengampuni, agar mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Jadi saudara-saudaraku, firman Tuhan di saat ini mengingatkan dan mengajak kita semua untuk menjadikan kasih Kristus sebagai dasar dan fondasi iman kita di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah, kasih agape, kasih tanpa pamrih menjadi dasar kita, sehingga sekalipun orang berbuat jahat kepada kita,
tetapi kita tetap menerapkan kasih. Sekalipun orang berbuat tidak baik kepada kita, tetapi kita mendoakan mereka. Karena itulah yang diteladankan, yang dicontohkan oleh Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Marilah orang berhikmat menggunakan hikmat daripada Tuhan, sehingga kehidupan kita mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Sekalipun itu musuh kita, mari kita terus mendoakan mereka. Terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang indah, firman yang menguatkan kami, agar supaya kami terus menerapkan kasih dalam kehidupan kami, mengampuni sesama kami, bahkan juga menerapkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan dan keberlangsungan kami sebagai sesama manusia yang memiliki keterbatasan, yang memiliki kelemahan, memiliki kekurangan satu sama lain. Tapi kasih Allah, kasih Yesus Kristus akan menyempurnakan kehidupan kami sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus diberkati, jemaatmu, jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, para pelayanmu, hamba-hamba Tuhan, para pendeta diberkati Tuhan. Penatua Diaken dari kolom 1 sampai kolom 27. Semua unsur perangkat pelayanan yang ada, komisi BIPRA, komisi kerja, tim multimedia yang dipakai Tuhan untuk pekerjaan pelayanan melalui digital, diberkati juga Tuhan senantiasa. Bahkan juga Tuhan diberkati jemaatmu. Setiap jemaat yang rindu membangun persekutuan dengan Tuhan, Tuhan melihat kerinduan mereka. Mereka yang mungkin ada dalam pergumulan, Tuhan hadir, Tuhan lawat, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan hiburkan mereka yang dalam pergumulan, keputusasaan, keberdukacitaan. Sehingga duka cita yang mereka alami boleh digantikan dengan sukacita iman di dalam Yesus Kristus. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan. Bagi mereka yang sudah bekerja, taruhkan mereka tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan peran tanggung jawab yang ada, sehingga lewat pekerjaan mereka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bagi mereka, anak-anak kami, saudara-saudara kami, bahkan juga semua yang menyaksikan, menonton renungan harian keluarga di saat ini, mereka dalam pendidikan mereka Tuhan berkati, sehingga mereka boleh belajar dengan baik dan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang dapat memperlengkapi, mempersiapkan mereka untuk berhasil dan sukses di kedepannya. Masa depan yang sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, itulah jaminan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka Tuhan Yesus, Kau berkati kehidupan anak-anak kami, cucu-cucu kami, saudara-saudara kami, dalam menata meniti karir mereka, pekerjaan mereka diberkati Tuhan selalu. Bagi mereka yang sakit, dilawat sakit penyakit mereka dijamah, sehingga ada pemulihan, ada kesembuhan daripadamu. Tuhan Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, bagi siapapun yang menyaksikan akan tayangan perenungan harian keluarga dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, diberkati Tuhan. Tuhan pelihara kehidupan mereka, Tuhan yang akan mengaruniakan berkat-berkat melimpah dalam kehidupan mereka. Dan biar kiranya Tuhan, kami semua terus menjadi berkat bagi banyak orang, kami semua terus menerapkan kasih dalam kehidupan kami. Tuhan Allah, ampuni dan kasihanilah kami, dan biar kiranya kehidupan kami harus serahkan dan taruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Ini doa, ungkapan syukur, permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anakmu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih kepadamu. Amin. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Kiranya firman Tuhan terus menerangi kehidupan kita, dan senantiasa firman di saat ini boleh terus menuntun kita untuk menerapkan kasih kepada siapapun, sekalipun musuh itu haruslah kita kasih, haruslah kita doakan. Maka di sana ada pemberkatan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.